Halo teman-teman, welcome to my first official YouTube video. Jadi di kesempatan ini aku akan bahas tentang materi yang banyak banget ditanyain sama orang dan penting banget buat dibahas sama kita generasi muda sekarang ini, yaitu tentang bahaya merokok. Langsung aja ya. Nah, kita pasti nggak asing lah ya sama yang namanya rokok. Siapa sih yang nggak kenal rokok? Rokok itu bahan olahan tembakau yang biasa digunakan sama orang-orang dalam bentuk cerutu atau semacamnya. Nah, di Indonesia itu rokok ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama ada rokok filter atau rokok kretek. Yang kedua ada sisa atau rokok Arab. Yang ketiga ada dalam bentuk cerutu. Yang keempat ada dalam bentuk pipa atau cangklong. Nah, selain keempat yang udah aku sebutin barusan, ada satu lagi yang namanya rokok elektronik. Nah, rokok elektronik itu biasa kita sebut sama vape atau vapor. Kalian juga pasti tahu kan gimana kalau semua orang itu ditanyain apa sih itu ngerokok? Jawaban mereka pasti, oh ngerokok itu aktivitas yang nggak sehat, bikin banyak penyakit. Penyakitnya kayak apa sih? Penyakitnya kayak penyakit jantung, stroke, kanker paru, sama penyakit-penyakit lainnya. Apalagi kalau bukan zaman corona kayak sekarang ini, orang-orang kalau keluar rumah pasti banyak banget menjumpain perokok-perokok di jalanan, di tempat-tempat umum lain. Nah, menurutku sih wajar, soalnya di Indonesia itu setauku belum ada aturan yang ketat banget terkait larangan merokok di tempat umum yang efeknya benar-benar membuat jera, hukumannya itu buat jera gitu. Tapi kita tetap perlu waspada teman-teman, soalnya jumlah perokok Indonesia di ASEAN itu terbanyak pertama. Sedangkan kalau di dunia, Indonesia itu termasuk peringkat 3 besar setelah Cina sama India. Nah, berdasarkan WHO Report on the Global Tobacco Epidemic tahun 2019, di situ ada survei yang udah dilakukan sama Basic Health Research Riskesdas tahun 2018. Nah, berdasarkan penelitian tersebut didapatkan prevalensi pria perokok berusia 15 tahun ke atas itu sebesar 62,9%, sedangkan pada wanita sebesar 4,8%. Sedangkan pada survei yang dilakukan oleh Global School Based Student Health Survey tahun 2015, prevalensi perokok pria di Indonesia berusia 13-15 tahun itu sebesar 23,0% dan wanita sebesar 2,4%. Gimana kalau menurut teman-teman, angka yang besar untuk perokok usia remaja kan? Nah, sebuah penelitian juga menyatakan bahwa perokok aktif itu biasanya mulai merokok di usia kurang dari 16 tahun. Dan di masa mendatang biasanya perokok yang mulai dari usia muda itu lebih cenderung sulit untuk berhenti merokok dibandingkan yang mulainya saat dewasa. Nah, perilaku merokok itu merupakan perilaku yang dipelajarinya dari anak-anak, tapi mulai merokoknya saat sudah remaja. Nah, dari pengamatan terkait kebiasaan rokok itu, biasanya perokok itu mulai karena keinginan dari diri sendiri, rasa ingin coba-coba, ingin kelihatan maco, gaul, dan dianggap dewasa, setia kawan, serta merokok itu dianggap memudahkan pergaulan untuk diterima di lingkungan tertentu. Selain itu, bisa juga karena persepsi bahwa merokok itu bisa menghilangkan stres, mengusir rasa sepi, galau, jenuh, dan lain-lain. Nah, karena hal tersebut, kebutuhan terhadap nikotin itu semakin tinggi, sehingga tanpa sadar perilaku merokoknya itu sudah masuk ke tahap ketergantungan. Sebenarnya gimana sih ngerokok itu mempengaruhi tubuh kita? Mari kita mulai dari komponen-komponen dalam rokok. Terdapat lebih dari 4.000 bahan kimia yang terlibat dalam pembakaran satu batang rokok. 400 diantaranya merupakan zat kimia berbahaya dan 43 diantaranya bersifat karsinogenik atau dapat menimbulkan kanker. Nah, bisa dibayangin kan kalau dalam satu batang aja bahayanya kayak gitu, kalau misal sehari ngerokok satu bungkus gimana coba? Dari sini aja kita udah bisa mengambil kesimpulan kalau merokok itu merusak berbagai organ dan juga bisa menurunkan kondisi kesehatan secara umum. Salah satu bahan kimia yang ada dalam rokok yaitu nikotin. Apa sih nikotin itu? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang apa itu nikotin. Nikotin itu merupakan alkaloid yang sifatnya simultan dan pada dosis tinggi bersifat racun. Nikotin ini merupakan zat berbahaya yang bisa bikin kecanduan. Dan nikotin ini merupakan alasan kenapa semua perokok itu sulit untuk berhenti merokok. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, coba teman-teman simak gambar yang aku tampilin sekarang ini ya. Nikotin bisa terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Di otak ada reseptor alfa 4 dan beta 2 yang menerima nikotin.
Nah, dari situ terjadi pelepasan dopamin. Dopamin itu bisa memberikan rasa nyaman. Nah, saat berhenti merokok, zat dopamin itu berkurang. Karena rasa nyaman hilang, timbul keinginan untuk kembali merokok lagi. Nah, hal tersebut yang buat perokok itu sulit untuk berhenti merokok. Seorang pecandu saat tidak merokok itu bisa mengalami gejala putus nikotin, seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan juga mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyaman, maka akan timbul dorongan untuk kembali merokok. Nah, dari sini proses kecanduan itu dimulai. Selain nikotin, ada zat dalam rokok namanya tar. Ya, namanya tar. Tar itu merupakan zat polinuklein hidrokarbon yang bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana tar kalau udah masuk ke dalam tubuh? Tar itu bentuknya lengket dan berwarna coklat kalau udah masuk ke dalam tubuh. Saat menghisap rokok, tar itu masuk ke rongga mulut berbentuk uap padat asap rokok yang setelah dingin menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat. Nah, teman-teman pernah mikir nggak kenapa gigi sama kuku perokok itu warnanya kuning? Ya, itu merupakan efek dari tar ini, teman-teman. Jadi, tar itu bisa membuat gigi sama kuku perokok itu menjadi warna kuning. Selain itu, juga bisa mengotori paru-paru dan menyebabkan flek berbentuk lengket dan kecoklatan. Nah, zat kimia berbahaya berikutnya yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan suatu gas beracun yang apabila dalam tubuh itu jumlahnya banyak bisa berakibat fatal karena dia bisa menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi dalam darah. Pada orang-orang yang nggak merokok, seharusnya oksigen itu terikat pada hemoglobin lalu tersalur ke seluruh tubuh. Tapi pada perokok, yang seharusnya tersalur itu oksigen, tapi karbon monoksida itu bisa mengikat hemoglobin itu lebih kuat daripada oksigen, sehingga yang tersalur ke seluruh tubuh orang perokok itu yaitu karbon monoksida, bukan oksigen. Mungkin teman-teman pernah berpikir, emang apa sih bahayanya kalau karbon monoksida itu menggantikan oksigen dalam tubuh? Sebenarnya itu sangat bermasalah, teman-teman, karena dalam aktivitas yang membutuhkan banyak oksigen seperti olahraga dan berlari, organ tubuh yang penting seperti jantung dan otak itu bisa kebagian sangat sedikit oksigen, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan bisa berakibat fatal. Nah, sebagai contoh aja, teman-teman, biasanya kita dengar di berita ada anak mati lemas karena kekunci di dalam mobil. Nah, itu karena si karbon monoksida ini, teman-teman. Soalnya karbon monoksida itu biasa dijumpai sebagai asap kendaraan bermotor. Selain nikotin, tar sama karbon monoksida, ada kandungan lain dalam rokok seperti hidrogen cyanida. Nah, di saluran pernafasan kita biasanya kan ada silia. Silia itu rambut-rambut halus yang berfungsi mengeluarkan bahan kimia atau zat pengotor yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, hidrogen cyanida ini bisa menempel pada silia yang ada di saluran pernafasan dan membuat silia yang harusnya bisa menyaring bahan kimia lain itu menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga zat-zat kimia lain seperti aseton, amonium, kadmium, arsen, metanol, dan lain-lain itu menumpuk di paru-paru. Nah, ini aku tampilin gambar, teman-teman bisa lihat sendiri komponen-komponen lain dalam rokok yang tadi belum aku sebutin. Dari tadi yang aku bahas kan baru rokok yang pakai tembakau. Kalau rokok elektronik gimana dong? Rokok elektronik juga ada bahayanya, teman-teman. Nah, kandungan di dalam rokok elektronik itu juga sama, teman-teman. Ada juga yang mengandung nikotin. Nikotin itu seperti yang aku udah jelasin tadi, dia punya efek candu. Jadi kalau udah kecanduan bisa memicu depresi, kepala pusing, tubuh gemetar, kerusakan paru-paru permanen, kanker paru, penyakit-penyakit lain juga bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua, ada kandungan propilen glikol. Kandungan ini bisa mengiritasi paru-paru dan mata, menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma, sesak nafas, dan obstruksi paru. Yang ketiga, ada perisadiasetil, itu bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis yang biasa kita sebut PPOK. Selain itu, terdapat juga kandungan zat karsinogen seperti tobacco spesifik nitrosamin, dietilen gliserol, toluidin, 2-nafilamin, formaldehid, dan juga akrolein. Kenyataannya merokok itu merusak jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan juga otak, dan bahkan dapat menyebabkan penyakit stroke dan juga jantung koroner. Merokok dapat merusak rongga mulut dengan mengiritasi jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi dengan menyebabkan terjadinya peradangan. Adanya peradangan ini menyebabkan gusi membengkak, rusak, lalu menyebabkan gigi menjadi goyang. Lebih parahnya lagi, ada bakteri yang dapat masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan endokarditis atau infeksi pada katup jantung. Asap rokok yang dihisap
dihisap oleh perokok maupun orang lain yang menghirup asap rokok dapat berdampak pada timbulnya berbagai masalah kesehatan. Nah, ini aku tampilin gambar gangguan kesehatan yang bisa muncul akibat dari asap rokok. Nah, dengan banyaknya efek negatif dari merokok, ini ada beberapa tips buat teman-teman supaya tetap terhindar dari pengaruh merokok. Pertama, teman-teman bisa hindarin berkumpul sama teman-teman lain yang sedang merokok. Yang kedua, teman-teman harus yakin kalau ngerokok itu bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, teman-teman jangan malu mengatakan bahwa kita itu bukan perokok. Yang keempat, teman-teman bisa perbanyak informasi tentang bahaya merokok. Kalian bisa cari di jurnal atau di website resmi juga bisa. Yang kelima, teman-teman harus menghindarin segala sesuatu yang terkait sama rokok. Misalnya dari sponsor, dari iklan, dari poster. Kalian juga harus menghindarin rokok gratis. Tips terakhir dari aku untuk teman-teman supaya tetap bisa menjauh dari pengaruh rokok, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas positif yang lain. Misalnya berolahraga, membaca, atau melakukan hobi yang bisa menyalurkan sisi positif kalian. Nah, kalau udah terlanjur ngerokok terus gimana dong? Sebenarnya emang cukup susah kalau kalian udah terlanjur ngerokok, apalagi kalau nggak ada niat atau motivasi untuk berhenti, itu emang susah banget. Tapi ini ada beberapa tips untuk kalian yang mau mencoba untuk berhenti merokok. Cara yang pertama yaitu berhenti seketika. Cara ini emang perlu niat, tapi bagi kebanyakan orang, cara ini merupakan cara paling ampuh buat mereka yang mau berhenti merokok. Untuk cara yang kedua yaitu penundaan. Caranya dengan menunda jam merokok pertama pada satu hari. Misalnya rata-rata merokok itu jam 7 pagi. Maka kita bisa mulai merencanakan untuk 7 hari ke depan gimana caranya menunda jam pertama merokok. Misalnya untuk hari pertama kita bisa setting di jam 9. Untuk hari kedua pertama ngerokok baru boleh jam 11. Hari ketiga jam 1. Begitu pula seterusnya sampai hari ke-7. Hari ke-7 itu rokok pertama baru boleh jam 9 malam. Untuk cara ini jumlah batang rokok per harinya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Yang penting memundurkan jam pertama merokoknya. Cara yang ketiga yaitu dengan pengurangan. Caranya dengan mengurangi jumlah rokok yang dihisap setiap harinya secara berangsur-angsur sampai dengan 0 batang pada hari yang sudah ditentukan. Misalnya untuk hari pertama 10 batang rokok, untuk 1 atau 2 hari berikutnya kita bisa kurangin jadi 6 batang per harinya. Untuk 1 atau 2 hari berikutnya bisa dikurangin lagi menjadi 4 batang per hari. Untuk cara ini kalian emang harus tentuin dari awal kapan kalian mau berhenti merokok dan pola penurunannya seperti apa. Misal mau dikurangin 1 batang dulu, atau mau langsung 2 batang tiap 2 hari, atau mau gimana, itu terserah sama kalian. Selain itu kalian juga bisa beritahu ke keluarga atau kerabat kalian supaya bantu mengingatkan kapan kalian harus berhenti merokok. Di sini aku udah siapin video tentang manfaat berhenti merokok dan juga 7 tips untuk berhenti merokok. Silahkan dilihat ya teman-teman. Nah teman-teman, segini aja materi dari aku untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di post berikutnya. Have a nice day, bye-bye.